Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan ini mengenai cara pembelian di lapangan. Ini saudara kita ada pertanyaan-pertanyaan. Saya akan menjelaskan panjang lebar ini per detail. Tolong disimak videonya saudaraku ya. Mudah-mudahan teman-temanku ini yang di luar sana bisa memahami apa yang saya jelaskan ini, karena ini video saya ini akan per detail saya jelaskan mulai cara pembelian di lapangan sampai mahir dan mengetahui tingkatan sarang, istilahnya kualitas dan komposisi, sampai harga-harganya itu sarang yang mulai dari saya rangkum semua ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini saudaraku bisa menyimak dan bisa meresapi cara mengetahui dan cara mendeteksi di lapangan ya. Jadi okelah saudaraku, ini tema yang saya mau jelaskan ini panjang lebar ini saudaraku ini, karena ini banyak yang teman-teman bertanya bagaimana caranya kalau mau belajar membeli sarang di lapangan ya. Jadi okelah saudaraku, sebelumnya saya lanjut konten ini lebih melebar, tolong disimak, ditonton sampai habis. Jangan setengah-setengah ya, karena inti-inti itu videoku ini tambah panjang itu tambah seru ya, tambah jauh itu pembahasan tambah seru, istilahnya supaya kita bisa paham. Jadi itu yang bagian di luar sana teman-teman kita, baik yang pemula maupun yang senior, baik yang konsultan, perancang bangunan maupun yang pembeli sarang dan petani wali punya menjual sarang. Jadi kita ini saling mengisi. Saya mau memaparkan ini konten saya panjang lebar ini, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku dimanapun anda berada, sobat-sobatku, mulai Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali ya. Oke lah. Jadi begini saudara, kalau kita mau terjun di dunia walik membeli sarang, kita harus betul-betul itu profesional melihat tingkat-tingkatan sarang. Harus kita kuasai itu tingkat-tingkat sarang. Yang mana yang dimaksud tingkat-tingkat sarang itu, tingkatannya sarang semacam kayak komposisi dengan kualitas-kualitas sarang. Jadi yang pembeli sarang yang di lapangan, hati-hati yang pedagang sarang yang baru pemula membeli. Bukan pemula saja sebagai petani walet, tapi pemula membeli sarang. Karena banyak orang yang hancur gara-gara membeli sarang ya. Jadi harus kita senior, dan saya pernah merasakan namanya membeli sarang yang tekor. Jadi itu yang pernah saya alami juga. Saya angkat lagi pembicaraan ini melalui konten tutorial saya. Mudah-mudahan teman-temanku ya bisa meresapi ya, karena itulah kelukesannya namanya perjuangan. Apapun yang kita kerja pasti ada resiko ya, dan itu resikonya itu kita harus tanggung juga ya. Jadi tolong saudaraku diresapi betul-betul apa yang saya bawakan ini bisa bermanfaat sama teman-teman sekalian dimanapun anda berada. Jadi saya lanjut dari tadi itu, yang kalau kita mau terjun membeli sarang, yang pertama kita kuasai itu adalah cara mengenal sarang satu sama lainnya. Cara mengenal sarang satu sama lainnya semacam itu sarang tingkatannya sarang. Karena sarang itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Sarang walik itu ya namanya sarang walik, tapi bertingkat-tingkat harganya, bervariasi harga, bervariasi juga sarang walik ya. Jadi ini mengenai yang pembelajaran teman-teman kita yang baru terjun di dunia walik yang mau membeli sarang, begitupun juga yang petani yang baru menjual sarang. Jadi kalau kita membeli sarang di lapangan, hati-hati ya saudaraku, hati-hati. Yang perlu kita itu perhatikan sekali, kita harus
kuasai itu sarang walet, sarang burung walet. Yang pertama yang kita kuasai itu adalah bentuk. Yang dimaksud bentuk itu bentuk model sarang. Itu satu. Yang kedua itu kita harus kuasai warna, ya. Tadi ini kan bentuk. Ini warna lagi. Ini warna, kita harus kuasai warna sarang. Tiga, kita harus kuasai model sarang. Keempat, kita harus kuasai namanya kadar air. Coba disimak ya saudaraku ya, tolong disimak videonya. Yang kelima, kita harus kuasai cara nimbang sarang. Kita harus kuasai itu timbangan. Karena ada yang pakai timbangan yang digital. Yang rata-rata kan digital, yang pakai itu timbangan digital. Ini 5. Yang keenam, kita harus kuasai cara perhitungan di lapangan. Yang keenam ini, yang keenam. Kita harus tahu cara penghitungan, istilahnya perkalian. Perkalian, membagi, itu harus kita kuasai. Komposisi, dia masuknya berapa. Yang ketujuh, ini ya, yang ketujuh, kita harus kuasai cara memotong. Yang mana yang dimaksud cara memotong? Memotong kadar, memotong kantongan. Kita harus kuasai itu ya. Semacam kayak kita tar. Itu timbangan digital. Yang kedelapan ya, kita harus kuasai, bisa beradaptasi dengan petani walet yang punya sarang. Ini yang ke-8. Ini cara pembelian di lapangan. Kalau kita mau terjun membeli sarang di lapangan, jadi hati-hati. Yang ke-9 itu kita harus betul-betul menguasai perbedaan warna-warna sarang, warna bentuk. Kan lain bentuknya, lain warnanya. Kalau mangkok kan lain, patahan lain, opal, sudut. Itu bentuk. Kakian, serbuan, itu bentuk. Kalau warna putih, jernih, lontos, kapas, putih. Warna putih beras, plek, itu harus kita kuasai ya. Yang ke-9 ya. Yang ke-10 kita harus tahu betul-betul setiap sarang itu, harus tahu harganya itu, setiap sarang. Karena ada istilahnya size dengan chong. Kalau di chong itu kita harus tetap kita size dulu. Kita bagi-bagi, dia masuknya komposisi, baru kita perkalikan, baru kita bisa chong. Itu istilahnya beli rata. Jadi kalau beli sarang di lokasi jangan ditembak saja, oh sekian harganya 10 juta. Hati-hati ya. Jangan sampai kita tembak saja 10 juta padahal dia punya mangkok itu hanya sedikit, patahannya banyak, rugi ujung-ujungnya. Karena kita tidak bisa, kita harus kali dulu. Makanya saya bilang perhitungan. Itu ke-10. Yang ke-11, ini kan 10, toh. Yang ke-11 kita harus kuasai di lapangan. Ini. Yang ke-12 kita harus cara mengetahui pelemparan. Sudah beli sarang, kita jual kembali. Apa kita istilahnya bahasa pengepul. Yang ke-13 kita harus tahu cara menyimpan sarang. Sarang yang sudah dibeli umpamanya, kita tahu, kita harus betul-betul kuasai cara menyimpan sarang. Yang ke-14 kita harus tahu cara mana yang sudah kering, mana yang belum kering. Mengenal sarang itu sama satu sama lain, apakah ini sudah kering atau belum.
atau kalau terlalu kering nanti pecah nanti ujung-ujungnya. Kalau kita umpamanya kita keringkan atau kita blower, istilahnya biasa itu pakai yang rambut itu yang apa itu blower ya, apa ya istilahnya ya itu. Nah itu, jadi tingkatannya itu tadi ada berapa itu? 14 ya, 15. Kita betul-betul kuasai itu. Kalau kita mau terjun di dunia walek, harus betul-betul menguasai itu di lokasi, di lapangan. Seakan-akan kita itu bersandiwara di atas pentas. Kalau kita keluar di lapangan beli sarang, kita harus kuasai. Itu kelukesannya membeli sarang itu luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Karena ini lagi saya angkat ini, karena pertanyaan-pertanyaan saudara kita, bagaimana caranya kalau kita mau belajar beli sarang. Pernah saya angkat, tapi tidak terlalu berdetail. Sekarang berdetail ini ya. Saya panjang lebar berbicara ini supaya teman-teman kita yang terjun di dunia walik, membeli lapangan, membeli sarang walik di lapangan, istilahnya di petani walik, harus betul-betul merangkum itu bagaimana caranya supaya kita bisa kuasai cara pembelian. Nah itu, jadi tingkatannya itu tadi banyak sekali saudaraku ya. Jadi hati-hati kalau turun di lapangan. Ini baru lagi saya angkat ini, sudah lama ini saya pernah angkat ini, tapi ini baru saya angkat lagi. Mudah-mudahan teman-teman kita yang mau terjun di dunia walik, cara membeli sarang, harus yang nomor satu kita tahu itu bentuk dan warna komposisi, warna dan kualitas. Itu yang bikin rugi biasa orang itu yang kadar dan tidak mengenal model sarang, tidak mengenal itu. Jangan sampai dia sudah masuk mangkok dia masukkan ke petahan. Yang rugi lagi nanti petani walik lagi yang rugi. Ya, makanya selalu saya berulang-ulang saya katakan, usahakan kita itu membeli sarang jangan saling merugikan. Jadi saya maksud jangan saling merugikan. Kita beli sarangnya petani umpamanya mangkok, nanti dia mengatakan itu bukan mangkok, dia itu masuk mangkok AB. Itu mangkok AB berarti dibawa dari mangkok Plontos. Mangkok Plontos Super. Nah, itu. Berarti harganya beda. Antara mangkok Plontos Super dengan mangkok AB itu beda harga. Karena mangkok Plontos Super itu jauh daripada mangkok AB. AB itu dia seakan-akan dia mau masuk di patahan, tingkatan patahan. Berarti bedanya itu antara 2 juta sampai 2.500.000 per 1 kilogram bebas kadar air. Tapi kalau tidak bebas kadar air, lain lagi bahasanya. Jadi itu saudaraku ya, tolong disimak videonya. Jangan terlewatkan ini, karena banyak teman-teman kita yang terjun di dunia walik itu istilahnya pengepul, membeli sarang di petani-petani, banyak yang tekor, banyak yang rugi, sampai ujung-ujungnya hancur. Tapi tidak apa-apa saudaraku ya, itu semua itu pelajaran buat saudaraku. Mudah-mudahan teman-teman kita yang mau membeli sarang di lapangan itu betul-betul harus senior. Karena kelukesannya itu, hambatannya, cobaannya, tantangan, rintangan sangat menjenuhkan. Apalagi kalau kita pergi beri sarang di lokasi kan banyak konten-konten saya itu yang pakai tas itu. Saya itu kalau pakai tas begitu itu, kalau saya singgah itu di konten apakah di lapangan atau di pinggir pantai sementara perjalanan, atau di semacam kayak tempat-tempat stadion itu di bawah pohon, itu semua perjalanan itu saya singgah konten itu saudara-saudaraku. Beda kalau ini saya di tempat ini. Jadi semua itu mengenai dunia walik, cara merancang bangunan, cara mendesain gedung walik, cara men-setting bagian dalam, sesustain apa istilahnya, sesustainnya itu bagian dalam semacam kayak kabelnya, suaranya, amplifier, semua bagian dalam itu, cara populasinya, pokoknya banyak.
Makanya saya selalu bilang, kalau saya berbicara mengenai walek itu, kalau saya mau rangkum semua itu, biar 2 hari 2 malam tidak akan habis. Jadi saya itu mengangkat itu pertanyaan, saya mengangkat ini video di konten tutorial saya itu, apa yang diutarakan teman-teman kita di bawah kolom komentar, begitu pun juga di lapangan, itu yang saya utarakan. Karena itu yang dibutuhkan saudara, itu yang ditunggu-tunggu itu. Jangan ngonteng itu, bukan itu pertanyaan-pertanyaan itu kita buka itu istilahnya seakan-akan membuat rekayasa konten. Saya itu apa yang ditanyakan di lapangan itu yang saya angkat, kan saya sudah bilang apa yang ditanyakan dan tulis di bawah kolom komentar apa yang ditanyakan, itu yang saya angkat di konten tutorial saya semampu saya, yang sempat saya jawab. Karena kalau saya mau jawab semua banyak yang kemarin, jadi pelan-pelan saya angkat yang mana yang bisa saya angkat, yang dibutuhkan masyarakat yang petani walek, yang punya RBW, baik yang mau membangun walek, yang sudah pemula dan yang sudah senior, yang berhasil, yang gagal, semua saya rangkum, semua saya paparkan di konten tutorial saya. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa memahami, bisa mengetahui, dan bisa mempraktekkan di lapangan, begitupun juga di dalam bangunan RBW, bangunan walek, ya. Itu harus tahu juga cara mengenal walek. Jadi hati-hati saudaraku, kalau kita itu, saya ulang lagi ya, kalau kita itu terjun di dunia walek itu harus betul-betul senior, harus betul-betul berpengalaman. Karena walek itu 1 kilo saja itu 1 harga motor, 1 kilo. Beda kalau kelapa itu 1 karung itu dibanding sarang walek 1 kantongan saja itu. Kelapa itu 1 mobil kelapa, 1 mobil pick up. Kalau walek itu paling itu 1 kantongan itu masih di atas sih harganya sarang walek, karena satu kelapa yang 1 mobil pick up bandingannya. Jadi kalau di walek itu hati-hati, jangan sampai kita beli sarang itu tekor, rugi, berat resikonya ya. Jadi hati-hati saudaraku, harus betul-betul menguasai karena saya pernah mengalami namanya rugi. Makanya saya bisa mengangkat pembahasan ini. Saya bisa beradaptasi, mengeluarkan kata-kata. Nah, memang saya pernah mengatakan apa yang saya rasakan, itu yang saya bikin konten, itu yang saya paparkan di konten tutorial saya, di video saya. Saya pernah rugi kok, sering sekali saya rugi. Untung 1 kali, untung 3 kali, 1 kali rugi, semua dibasmi itu yang untung 3 kali. Jadi pengalaman luar biasa. Jadi itulah kesannya, kalau kita sudah rugi, kita sudah kuasai, kita sudah tahu, oh di sini letaknya kita kerugian, di sini letaknya kita kendala kita yang sampai kita rugi di mana. Lambat laun itu. Jadi teman-teman itu yang baru mau belajar beli sarang, mumpung, karena kenapa? Ya dengarkan saya, ikuti saya konten saya. Semua itu ada cara mensaiz, ada cara penyebutan sarang mangkok, pernah ada itu saya punya video. Telusuri saya punya video itu ke bawah. Semua ada itu saya paparkan, semua ada penjelasan itu per detail itu. Semua ada itu. Jadi itu saudaraku ya. Itu saudara saya. Sebelumnya kena kendala, ibaratkan kayak perahu itu, istilahnya tenggelam, diusahakan sebelumnya itu kita harus betul-betul menguasai apa yang kita mau hadapi ke depannya. Mohon maaf ya, saya minum dulu saudaraku karena haus. Jadi itu per detail ini saya jelaskan ya, Jadi semua itu sarang itu punya kekuatan harga. Masing-masing punya kekuatan harga, punya kelebihan dan punya kekurangan. Jangan mengatakan itu pelontos itu mahal,
kelebihannya bagus, ada juga kekurangannya pelontos. Begitu semua. Kekurangannya pelontos semua tahu ya. Pelontos itu harganya sekarang lebih 10 juta. Oke lah, harga saat ini ya 11 sampai 11 setengah. Yang biasa juga ada yang berani ambil itu 11, 12. Tapi hati-hati, jangan sampai masuk di lapangan beli sarang walet pelontos 12, nanti tekor atau rugi. Sekalian nanti itu terbalik. Hati-hati. Kenapa? Sarang walet pelontos itu, pelontos super itu mahal. Kendalanya adalah apa? Kendalanya oke lah saya jelaskan. Kalau sarang mangkok pelontos kita beli, kalau salah-salah di mobil nanti kalau banyak kita beli nanti pecah, resikonya tinggi. Jadi kita harus kuasai itu. Cara mengambil sarang, membeli sarang, cara membawa sarang itu kalau kita pulang. Karena itu pelontos salah sedikit nanti kalau kita bawa nanti baku tumbuh-tumbuh kalau banyak di atas mobil atau di motor, umpamanya kalau di motor pecah, jatuhnya ke patahan. Jadi rugi. Ada bagusnya harganya. Kalau petani aman, sudah kita beli sarangnya, petaninya aman. Tapi yang si pengepul, si pembeli sarang itu resikonya sangat-sangat luar biasa, itu resikonya. Pernah juga saya alami saudaraku. Ada berapa kilo itu pelontos saya bawa. Mobil saya itu kecelakaan. Sarang pelontos tadi itu yang mahal harganya itu waktu itu harganya 12 berapa ya pelontos. Mahal itu waktu kalau tidak salah itu 12.500.000 ya per 1 kilogram. Saya ambil itu waktu itu, tidak tahu berapa kilo itu. Kecelakaan, pecah itu sarang. Kenapa tidak geleng-geleng kepala? Kenapa tidak pusing? Pusing. Karena harganya tadi itu lebih 10 juta, sekarang pecah, dia jatuh harga ke 5 juta. Kali banyak, itu makanya hati-hati. Jadi ada baiknya, ada jeleknya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Begitupun juga sarang patahan. Patahan itu murah. Yang mengatakan oh, sarang patahan itu murah. Nah, ada baiknya juga. Sama tadi itu. Yang baiknya sarang patahan itu kalau rugi tidak terlalu banyak rugi, tidak terlalu jauh kerugian karena memang harga dia punya standar. Beda tadi yang mangkok pelontos. Jadi hati-hati saudara-saudaraku ya, hati-hati. Makanya saya bilang tadi, jangan sekali-kali terjun di lapangan kalau tidak menguasai sesuatu karena ada namanya kendala. Itu saya bilang tadi. Yang mana saya bilang? Ada namanya cobaan, kendala, hambatan, tantangan, rintangan, dan lain-lain sebagainya. Kalau saya mau jelaskan semua itu per detail, hambatannya di mana, tantangannya di mana, rintangannya di mana, resikonya di mana, banyak sekali. Kalau saya mau jelaskan semua, paling tantangannya itu saya jelaskan saja itu dia ambil sita waktu itu 10 menit. Yang mana tantangannya? Oh banyak. Jadi cukup saya jelaskan itu yang singkat-singkat saya ambil karena panjang lebar ini saya sudah per detail ini sini sudah masuk 23 menit. Saya masih lanjut. Ya. Begitupun juga petani walek. Itu petani walek harus kita betul-betul menguasai bagian-bagian di RBW kita. Jangan hanya melihat dia punya RBW teman-teman yang sudah padat, dia punya walet sudah panen per kilo-kilo sampai berpuluh-puluh kilo. Dan dia panennya tadi itu dia masuknya 1 bulan sampai dia masuk per 2 minggu. Karena itu panen bertingkat-tingkat cara membuka sarang orang. Ada buka 3 bulan per 1 kali buka. Ada 2 bulan dan seterusnya sampai per minggu-minggu. Jadi itu teman-teman, itulah saya jelaskan tadi. Kalau kita mengupas mengenai cara belajar membeli sarang di lapangan, berarti kita mengupas mengenai harga tingkat-tingkatan sarang di lapangan. Ya, nah itu harus siap. Harus berani. Kalau membeli sarang itu harus berani.
Karena sarang walik itu tidak seperti batu, tidak seperti kayu. Karena itu sarang walik itu hanya air liur, salah sedikit pecah hati-hati. Kita simpan lagi nanti, tadi kita ambil itu sarang mangkuk harganya umpamanya lebih 10 juta ke atas, tapi kita simpan berubah warna, bermalam di rumah sampai umpamanya kita kumpul dulu baru kita lempar, istilahnya kita packing. Berubah warna, jatuh juga harga. Atau sekalian kita beli sarang di lapangan, di petani walek, kita beli, kita simpan, bisa kita belinya tadi ini di lapangan, itu lebih 10 juta. Sekalinya kita simpan 2-3 hari langsung anjlok harga. Kenapa tidak stres? Kenapa tidak pusing? Resiko semua itu. Tinggi resikonya saudaraku kalau terjun di dunia walek. Tinggi. Tapi kalau petani walek, sama. Tinggi juga resikonya. Sama dengan pembeli sarang tadi. Kalau untung itu bagus, tapi kalau rugi itu luar biasa. Begitupun juga petani walek. Kalau berwaleknya berhasil, mantap, sajempol. Makanya selalu saya bilang, walik tidak pernah berhenti dia cetak uang di dalam ruangan RBW kalau memang betul-betul itu fasilitas bagian dalamnya itu dipenuhi. Tapi kebalikannya selalu saya kupas ini ya, berulang-ulang saya kupas, terutama yang bagi pemula. Tapi kalau bangunannya itu tidak penuh, dia penuhi fasilitas bagian dalam bagian dalamnya, istilahnya apa yang diinginkan walik, kesukaan walik itu kita itu tidak penuhi, waliknya susah beradaptasi dan tidak akan kita mendapatkan hasil yang memuaskan seperti teman-teman yang sudah berhasil dan sudah merasakan, dia sudah nikmati saat-saat ini. Jadi kalau kita itu di dunia walik, saudaraku, jangan enaknya saja kita pikir, oh enak ini, jangan. Pikirkan juga resiko. Apapun yang diciptakan di dunia ini, apapun yang diciptakan di dunia ini sama Allah, semua berpasang-pasangan. Yang mana yang dimaksud berpasang-pasangan? Satu, ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Siang, malam. Enak, susah. Untung, rugi. Berhasil, gagal. Coba. Semua berpasang-pasangan. Jadi kalau kita mau terjun di pekerjaan apapun itu, tidak mengenal itu apa itu, yang tidak mengenal pekerjaan apapun itu, yang penting berupa usaha, semua ada keuntungan, ada namanya kerugian, ada kendala, ada kelebihan dan ada kekurangan. Manusia itu sehat dan sakit, hidup mati. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi tinggal saudara yang mau resapi ya, bagaimana? Saya sudah bahas mengenai tingkat-tingkatannya sarang, kualitasnya sarang. Kalau harga saya sudah bahas kemarin itu, karena saya bahas ini mengenai pertanyaan-pertanyaan saudara kita, teman-teman kita yang di luar sana, di bawah kolom komentar itu, gimana caranya kalau kita belajar membeli sarang? Ya silakan. Justru saya syukuri kok teman-teman kita mau berusaha. Alhamdulillah kok teman-teman saya itu mau berusaha, mau berjuang. Berarti di mana ada manusia, seorang insan, ciptaan yang mau berusaha, berarti ada titik itu untuk menuju kesuksesan. Tapi jangan lupa, pasti ada kendala yang kita lewati.
yang mana namanya kendala. Saya jelaskan sedikit ya. Ada namanya cobaan. Tidak selamanya akan berjalan mulus. Tergantung dari cara Anda menghadapi, menerimanya, cara bertawakal, cara sabar. Terserah. Ini sudah panjang lebar saudaraku ya. Jadi teman-temanku di lapangan, mudah-mudahan apa yang saya utarakan ini, apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih berdetail, silakan tanya, silakan kupas. Nanti silakan kasih jawaban sama saya. Yang penting mengenai dunia walek ya. Baik keberhasilan, kegagalan, nanti saya kupas. Supaya teman-teman kita di lapangan itu bisa memahami. Jangan mengatakan saya sudah berhasil, tidak usah saya menonton karena saya sudah berhasil. Oh tidak. Tidak ada manusia saudara-saudaraku sempurna. Kekayaan itu tidak menjamin itu namanya kebahagiaan dunia. Wallahu a'lam masalah di akhirat. Jangan mengatakan sudah kaya itu sudah enak, belum tentu. Buktinya banyak orang di apartemen bertingkat-tingkat rumah ditempati tapi kepalanya pusing di atas. Ada orang tukang bentor, tukang becak, dia tidur di becaknya tapi enak tidurnya, tidak pusing. Jadi itu kekayaan itu memang kita mau cari, tapi jangan diperalat. Silakan cari. Silakan berusaha, cari jalannya yang bagus. Kita harus bersabar. Apapun kendala kita, apapun cobaan kita, tantangan rintangan, intinya selalu saya berulang-ulang mengatakan faktor usaha apapun itu adalah kesabaran nomor 1. Ya, itu faktor kesabaran nomor 1. Karena kesabaran itu intinya segala usaha-usaha kita bisa sukses. Begitupun juga bisa kita gagal. Orang sabar tetap dicoba. Apalagi orang yang tidak bersabar, lebih-lebih cobaannya. Jadi itu satu contoh saya ibaratkan ini, istilahnya saya ambilkan contoh satu pohon kayu berdiri di tempatnya, itu pun banyak cobaannya. Dia tidak tinggalkan tempatnya, itu pohon, banyak cobaannya. Banyak sekali cobaannya. Apalagi manusia jalan hari-hari, ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan. Selalu sedikit nanti di perjalanan itu tabrak mobil. Tidak ditabrak mobil, dia yang menabrak. Banyak cobaannya. Kayu saja tidak ditinggalkan tempatnya, itu banyak cobaannya. Ini pohon tidak dia tinggalkan tempatnya. Apalagi manusia, kiri kanan jalan, siang malam lalu lalang. Jadi begitu juga namanya usaha. Ini gambaran saya kasih ya, ini gambaran saya kasih. Jadi usahakan saudaraku. Jadi cara itu kita berusaha, apapun usaha itu, yang penting kita itu betul-betul telaten bulat, berusaha, berdoa. Selalu saya utarakan itu di nomor 1. Di nomor 1 kan itu adalah doa. Ya, faktor kesabaran. Tidak mengenalnya dari mana, kita manusia biasa itu betul-betul kita itu hanya berusaha, berdoa. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang di sana yang mau belajar terjun di dunia walek untuk beli sarang, mengetahui betul-betul tingkat-tingkatan sarang, memahami, begitupun juga harga harus kuasai, cara perhitungan.
Mudah-mudahan tidak lari timbangannya kalau menimbang, tidak merugikan petani dan tidak merugikan juga diri Anda. Ya. Jadi okelah saudaraku, ini sudah panjang lebar saya utarakan tadi, karena ini saya lihat ini sudah setengah jam lebih. Mudah-mudahan teman-temanku yang di luar sana yang mau belajar mudah-mudahan bisa berhasil, ya, mudah-mudahan bisa berhasil. Begitupun juga bagi pemula yang petani walik, mudah-mudahan bisa berhasil. Yang gagal itu silakan bertanya saja, silakan nanya apa yang mau ditanyakan, tulis di bawah kolom komentar. Insya Allah nanti saya kupas ya, dimana keluh kesahnya namanya perjuangan di dunia walik akan saya angkat secara pelan-pelan, karena saya itu kita sama-sama belajar, ya, kita sama-sama belajar. Kenapa saya bilang kita sama-sama belajar? Karena saya juga masih belajar, dan itu yang saya alami sehari-hari saya, itulah saya angkat di video saya. Jadi mudah-mudahan teman-teman jangan nonton setengah-setengah ya, supaya paham dan bisa meresapi, bisa memikirkan. Jadi tolong diambil yang baiknya, yang jeleknya silakan buang. Terserah Anda yang mau menyaring bagaimana. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan ini, apa saya bawakan ini bisa bermanfaat buat saudaraku dimanapun Anda berada, bisa mempaparkan, bisa praktekkan di lapangan, begitupun juga di dalam ruangan RBW. Karena itulah tujuan saya, hanya ingin supaya saudara-saudara kita mau berhasil, sukses terus. Mudah-mudahan dilindungi, diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Ya. Mohon maaf kalau kata-kataku salah terselip. Kurang lebihnya saya manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.